Di dalam video kali ini, saya akan menjelaskan kasus yang berhubungan dengan administrasi publik. Kasus yang saya ambil kali ini tentang kasus serangan ransomware terhadap Pusat Data Nasional Sementara atau PDNS. Kasus serangan ransomware terhadap Pusat Data Nasional Sementara atau PDNS Surabaya pada 20 Juni 2024 merupakan contoh kegagalan administrasi publik dalam penerapan kerangka kerja pemecahan masalah yang logis dan sistematis. Insiden yang melumpuhkan lebih dari 200 layanan pemerintahan mengungkap kelemahan fundamental dalam manajemen risiko, perencanaan sistem, dan governance teknologi informasi di sektor publik Indonesia. Gejala serangan ransomware berencipir yang melumpuhkan sistem total dengan hanya 2% dari total 282 tenant berhasil memulihkan data dari backup. Layanan imigrasi lumpuh total termasuk pengurusan paspor dan visa, pendaftaran sekolah terganggu di berbagai daerah, dan antrian panjang di bandara akibat prosedur manual. Gejala administratif terlihat dari fitur Windows Defender yang nonaktif secara misterius sejak 17 Juni 2024, sistem backup tidak otomatis dan memerlukan permintaan manual melalui tiket, proses percadangan data yang minim dengan hanya sedikit tenant yang mengajukan backup, komunikasi publik yang tertunda hingga 4 hari setelah insiden, serta tumpang tindih tanggung jawab antar lembaga seperti Kominfo, BSSN, dan Telkom. Masalah yang pertama, PDNS dapat diretas dengan mudah karena sistem keamanan tidak berfungsi optimal dan tidak ada deteksi dini yang efektif. Perencanaan infrastruktur tidak memadai karena analisis risiko yang kooperatif dan kurang terlibat ahli keamanan cyber. Analisis risiko tidak kooperatif karena proses perencanaan kebijakan tidak mengadopsi pendekatan kebijakan keputusan berbasis bukti. Dan tidak adanya pengambilan keputusan berbasis bukti karena adanya budaya administrasi publik masih mengutamakan kecepatan implementasi daripada analisis ketelitian. Buktinya, hanya 2% data memiliki backup otomatis, menunjukkan lemahnya perencanaan pemulihan dan juga adanya investasi 6,2 triliun rupiah untuk 27.400 lebih aplikasi analisis tanpa biaya manfaat yang solid. Masalah yang kedua, tidak mempertimbangkan keterhubungan antar sistem dan dampak yang mengalir. Dampaknya, satu titik kegagalan yang lumpuh seluruh layanan pemerintahan, kegagalan atau sistem menyebabkan efek domino ke layanan publik yang lainnya. Dampaknya, biaya pemulihan perbaikan sistem yang mencapai estimasi 50-100 miliar, biaya peluang layanan yang lumpuh yang mencapai 200 lebih miliar, dan juga ada biaya keamanan tambahan untuk mencegah yang tercapai 150 lebih miliar. Biaya yang langsung mencakup kehilangan kepercayaan publik dengan dampak jangka panjang pada adopsi layanan digital, gangguan layanan publik yang secara langsung mempengaruhi jutaan warga negara, frustasi dan ketidakmampuan terhadap layanan pemerintahan, dan juga adanya eksklusi digital yang diperparah karena sistem yang tidak reliable. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan yaitu kasus PDNS 2024 memberikan pelajaran bahwa transformasi digital pemerintah tidak dapat berhasil tanpa fondasi kerangka kerja yang solid. Kegagalan ini bukan sekedar insiden teknis, melainkan cerminan kelemahan fundamental dalam cara administrasi publik menganalisis, dan juga memecahkan masalah.
Tanpa perubahan fundamental dalam cara berpikir dan pengambilan keputusan, resiko kegagalan serupa akan terus mengintai setiap inisiatif digitalisasi pemerintah. Setiap proyek administrasi publik, terutama yang bersifat teknologi dan infrastruktur, harus melalui analisis logis yang ketat, penilaian risiko yang komparatif, keterlibatan pemangku kepentingan, dan pendekatan pemikiran sistem. Teknologi yang canggih tidak akan efektif tanpa perencanaan sistematis dan tata kelola yang solid. Rekomendasi yang dapat saya sampaikan yaitu harus adanya protokol tangkap darurat dengan penerapan sistem percadangan otomatis real time untuk semua saluran kritis, pembentukan pusat operasi keamanan dengan tim respon insiden, dan juga pembuatan rencana darurat untuk setiap layanan pemerintah yang kritis. Peningkatan komunikasi meliputi penerapan protokol komunikasi yang transparan saat kritis dan juga komunikasi multisaluran untuk penjangkauan semua segmen masyarakat. Kerangka pengambilan kebijakan berdasarkan bukti yang memerlukan studi kelayakan komparatif sebelum implementasi proyek teknologi informasi besar. Program peningkatan kualitas multi pelatihan wajib keamanan cyber bagi seluruh ASN yang terlibat dalam layanan digital.